Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan pengajar praktik Pak Sabto Abadi dan fasilitator Ibu Hardianti Serna dalam hal ini akan melakukan praktek coaching yang merupakan tugas dari modul 2.3 pada demonstrasi kontekstual. Pada praktek coaching ini kami akan berganti peran menjadi pengamat, coach, dan kaci. Dan yang akan melakukan adalah kami bertiga. Saya sendiri adalah Andina Rahayu Agusnita dari SMA Negeri 1 Pemulutan. Lalu teman saya di sebelah kanan, Agustin Darmayanti dari SMA Negeri 1 Indonesia Utara. dan teman saya di sebelah kiri. Suraiba dari SDN 14 Pemulutan. Dan kami akan melaksanakan praktik coaching bersama. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Andin. Ya, gimana kabarnya Bu Atin hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Andin sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah luar biasa baik Ibu Atin. Ya, jadi sekarang kehadiran saya di sini adalah ingin menanyakan mengenai persiapan Ibu Agustin untuk melakukan coaching ya. Bagaimana Ibu Agustin, sudah siap? Oh ya, ya Bu Andin. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Suraiba ya. Nanti saya minta Ibu Andin untuk mengamati dan juga memberikan saran di akhirnya nanti dari coaching yang akan saya lakukan nanti. Oh iya baik, jadi berarti hari ini memang sudah ada untuk persiapan coaching ya Ibu ya? Oh ya, Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu, sebelum Ibu memulai kegiatan coaching Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ke Ibu Atin terlebih dahulu, yaitu yang pertama untuk proses coaching ini kira-kira setelah Ibu Agustin mempelajari, apa yang Ibu Agustin lihat, kompetensi apa yang ingin Ibu Agustin gali pada kegiatan coachingnya Ibu Agustin? Oke, jadi yang saya ingin tingkatkan ya Bu ya dalam kemampuan coaching saya nanti itu adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi saya akan mencoba membuat pertanyaan yang bisa mendorong coaching saya nanti memberikan menggali kompetensi dan kemampuan dia gitu Ibu. Ya, luar biasa. Berarti sudah ada persiapan ya Ibu Iya, Atin ya? ya insya Allah Ibu Adi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nanti untuk menggali potensinya. Nanti mungkin Ibu Adi bisa ikut menyaksikan ya ketika saya melakukan mengamatinya, dan nanti mungkin di akhir kita bisa Ibu Andi bisa memberikan penilaian nanti ya bagaimana coaching yang saya lakukan ya. Oke baik Ibu Atin, tidak masalah. Nah, sebelumnya lanjut lagi Bu Atin, ini ada beberapa penilaian yang nanti akan saya nilai kepada Ibu Atin juga. Tadi kompetensi coaching yang ingin Ibu gali sudah bagus, ingin menggali pertanyaan berbobot sehingga kaci Ibu nanti timbul ide-ide seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ingin di coaching juga sudah ada. Yang terakhir yang mau saya tanyakan dengan Ibu Agustin, kira-kira indikator ketercapaian dari Ibu mengadakan coaching ini apa? Indikatornya ya Bu ya. Yang pasti menurut saya akan meningkatkan kemampuan saya untuk bertanya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau misalnya selama ini saya menilai kemampuan saya itu hanya di kisaran 6 atau 7 ya. Iya. Ya, mungkin nanti ketika saya sudah melakukan praktek, nanti Ibu mungkin bisa menilai ya bagaimana kemampuan saya nantinya ya Bu ya. Iya baik Bu Atin, tapi kalau udah lihat dari penampilan Bu Atin udah siap ini coaching, dan harapan kita bersama-sama nanti menaikkan level Ibu Atin ya dari level 6 tadi ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih naik lagi ya levelnya ya. Semoga ya Ibu Adi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Ibu Agustin, selanjutnya kira-kira kapan pelaksanaan coachingnya Ibu Agustin? Oke, saya tadi udah janji sama Ibu Suraiba untuk bertemu nanti setelah istirahat kedua, setelah isoman mungkin ya Bu ya. Oh iya, baik. Jadi nanti setelah jam istirahat ini ya, Ibu kira-kira jam berapa? Mungkin sekitar jam 1.30 ya Ibu ya. Oh ya, oke. Baik, saya juga akan menyediakan waktu ya Bu, berarti sekitar habis zuhur ya Ibu ya. Gak apa-apa Ibu Atin, selamat bersiap-siap untuk melaksanakan coaching. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching Bu Atin berhasil. Lalu nanti kita bisa, saya nanti bisa membantu mengamati, dan nanti kita akan refleksi di
akhirnya Bu Atin ya. Oke. Semangat nih Bu Atin. Ya, terima kasih Bu Andin. Lakukan yang terbaik. Ya, Ya, terima oke, kasih. saya pamit dulu, nanti pas setelah jam istirahat saya kembali lagi di sini. Oke, terima Ya. kasih Bu. Oke, itu aja Bu Atin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iba. Waalaikumsalam Ibu Atin. Apa kabar Bu Atin? Alhamdulillah baik. Ibu Iba sendiri bagaimana kabarnya? Untuk siang ini saya agak sedikit kurang sehat ya Bu ya, karena cuaca beberapa hari ini kan sering panas hujan, jadi agak berdampak juga bagi kesehatan saya. Ibu maaf ya mengganggu waktunya, ini saya ingin ada cerita sedikit. Ya, jadi saya lihat emang Ibu Iba akhir-akhir ini kurang ceria ya, sepertinya ada masalah kayak gitu ya. Betul. Kalau boleh Ibu Iba bercerita, boleh Ibu, karena saya juga sekarang kosong, tidak ada jam mengajar, jadi Ibu Iba kalau mau bercerita silahkan. Baik Bu, terima kasih sekali untuk waktunya ya Bu ya. Jadi begini Bu ya, saya itu ada permasalahan di kelas. Semenjak kita pasca pandemi COVID-19 tadi, beberapa tahunnya, 2 tahunnya lebih kurang ya Bu artinya. Jadi saya sekarang mengajar di kelas 4. Jadi di kelas saya itu ada 6 orang anak yang terdiri dari 5 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan itu tidak bisa membaca. Jadi iya, jadi saya sangat berkesulitan sekali untuk memberikan materi kepada mereka, dan tentunya itu kalau sudah 6 itu dibilang cukup banyak ya Bu ya. Kalau untuk ukuran satu kelas di kelas SD kami kan berjumlah 20, jadi sekitar 25% jadi ya. Iya, jadi kalau saya menyampaikan materi itu agak kurang tercapai Bu, karena ada beberapa anak yang bisa membaca. Jadi saya kesulitan sekali untuk memberikan materi kepada mereka, karena mereka sampai kelas 4 ini belum bisa membaca. Oke, kalau menurut Ibu sendiri, apa sih yang membuat mereka itu sulit untuk membaca? Iya, sejauh pengamatan saya itu sepertinya faktor dari pandemi tadi ya, karena kurangnya belajar secara di sekolah mandiri dan juga di sekolah dengan bukunya juga mungkin kurang, jadi dan itu juga faktor dari kelas 1 Bu. Makanya dari kelas 1 2 itu pandemi, kelas 3 itu peralihan dari masa pandemi ke kita sekarang ini. Jadi sekarang ini mereka hanya mengenal huruf saja. Iya, belum bisa merangkai untuk kata-kata Bu. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid-murid Ibu ini lebih antusias untuk belajar membaca? Iya Bu ya, ini baru rencana sih ya. Mungkin saya akan lebih mempunyai waktu yang lebih intens untuk mereka, memberikan waktu luang yang lebih intens untuk mereka untuk mengajari mereka membaca sampai bersatu mungkin ya, atau mungkin juga memanggil orang tuanya mungkin Bu ya. Karena di sini saya rasanya sulit kalau saya sendiri yang mengajarkan, tetapi di rumah mereka tidak diulangi bersama orang tua seperti itu, karena minimnya waktu kita di sekolah ya. Iya, oke. Saya sependapat dengan Ibu Iba ya. Selain itu Ibu Iba, menurut Ibu Iba ada nggak penyebab lainnya yang membuat mereka itu sulit untuk membaca? Iya Bu, jadi anak-anak ini karena yang laki-laki ini sepertinya memang kurang diawasi juga di rumah mungkin ya, dikarenakan oleh tuanya mungkin bekerja dari pagi sampai sore mungkin. Jadi selama pandemi tadi mereka ini banyak bermain, sedangkan kami juga berkesulitan untuk memberikan materi karena kita kan sistemnya daring, dan beberapa anak di antara 6 itu saja mereka tidak mempunyai handphone. Jadi saya tuh susah untuk memanggil mereka pun, kadang mereka datang kadang tidak, walaupun diganti secara bergantian saya memanggil mereka untuk belajar di sekolah gitu. Oke, lalu bagaimana Bu dengan tugas-tugasnya? Apakah mereka itu rajin atau setiap ada tugas dikumpul atau bagaimana Bu? Sebenarnya mereka itu bersemangat, tetapi karena mereka tidak bisa membaca tadi Bu, jadi mereka sulit mengikuti materi yang saya berikan. Jadi mereka
walaupun bersemangat, ujung-ujungnya mereka gangguin teman karena mereka tidak paham dengan materi yang saya berikan. Makanya jadi saya memberikan materi itu agak sedikit terganggu lah ya dengan mereka tidak bisa membaca tadi. Iya. Kalau boleh tahu ya Ibu Iba, sumber belajar apa saja yang Ibu Iba pakai biasanya di kelas? Untuk yang membaca tadi ya. Iya. Kalau untuk mereka itu selama ini saya pakai buku saja, Bu. Pakai buku. Kalau kemarin saya pakai ada satu buku yang di sekolah itu namanya SD 3, satu yang bisa baca. Tetapi sepertinya mereka bosan, Bu. Iya, bosan. Jadi dan juga anak-anak ini biasanya sifatnya kalau tidak kontinu kita memberikan materi, misalnya hari ini membaca, besok membaca, besoknya dia lupa lagi, Bu. Kalau tidak besoknya kita secara kontinu memberikan pelajaran kepada mereka. Karena saya kan juga seperti yang Ibu ketahui, saya di sekolah juga kan sebagai bendahara. Jadi saya kadang sibuk mengurusi laporan tentang keuangan sekolah. Jadi kadang saya tidak sempat untuk mengajari mereka kan. Ketika saya tidak mengajari mereka beberapa hari dan saya coba ulangi lagi untuk mengatas mereka, mereka lupa, Bu. Antara huruf B dan huruf H saja mereka lupa. Itu untuk anak laki-laki, tapi kalau untuk anak perempuan ya alhamdulillah secara bergulir lumayan. Oke. Kalau Ibu Iba sendiri, adakah sumber belajar lain selain buku teks yang bisa digunakan? Iya, sepertinya saya akan menambah metode lain ya, Bu ya, karena anak-anak ini sepertinya bosan ya. Jadi rencana saya akan melibatkan mereka, kalau misalnya dengan menyusun kelas start gitu ya, kan yang berisi huruf-huruf. Saya akan mencoba itu, saya coba satu persatu untuk mereka menyusun huruf, menyusun kata-kata. Jadi mereka mungkin akan lebih bersemangat, Bu. Bagus sekali ya Bu Iya. Iba ya. Saya sependapat sama Ibu Iba. Mungkin nanti kalau dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, berbagai macam teknik mengajar, Betul. ya anak-anak mungkin akan lebih antusias untuk belajar di kelas Ibu Iba nantinya. Saya juga itu baru rencana, Bu ya. Sebenarnya banyak rencana tetapi belum saya realisasikan karena sarana dan prasarana juga kita harus pikirkan ya, Bu. Seperti yang diketahui sarana dan prasarana di sekolah ini ada yang tidak memenuhi juga, jadi semuanya bertahap nanti. Tetapi untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mencoba memakai metode-metode lain ya agar anak menjadi lebih bersemangat, dan harapan saya semoga mereka dapat segera membaca karena nanti kan sebentar lagi kita mau semester untuk kenaikan kelas, Bu. Kasihan sekali ketika mereka tidak bisa membaca, mereka harus naik kelas gitu. Nanti mereka malah di kelas 5 tidak bisa mengikuti materi kan. Dan saya beranggapan juga nanti walaupun mereka tidak bisa membaca, saya harus punya keputusan tegas untuk tidak menaikkan mereka. Nah itu juga akan berdampak buat mereka kan jika saya tidak menaikkan mereka. Dan mereka, harapan saya harus bisa membaca dengan target beberapa bulan sebelum kita kenaikan kelas nanti. Jadi konkretnya rencana Ibu Iba seperti apa nih? Ya, mudah-mudahan rencana saya tadi yang pertama ingin mengubah metode pembelajaran untuk membaca tadi kepada mereka agar mereka lebih bersemangat. Yang kedua, saya akan memanggil orang tua mereka untuk berkolaborasi lah ya istilahnya. Jadi saya tidak hanya saya sendiri yang mengajarkan mereka membaca, dan mereka harus juga diulangi di rumah agar mereka lebih paham lagi. Karena kalau saya sendiri, kita kan punya waktu minimal ya, maksimal di sekolah itu hanya setengah hari ya, Bu ya. Selanjutnya mereka di rumah itu. Bagus sekali ya rencana Ibu Iba ini, mudah-mudahan bisa berhasil ya Ibu ya. Iya. Lalu bagaimana Bu dengan komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Tentunya saya harus continue, Bu, agar mempunyai hasil untuk permasalahan saya ini, dan saya tidak ingin anak itu tidak berhasil, Bu. Harapan saya besar sekali mereka 6 orang anak tadi bisa membaca, karena sangat kasihan sekali mereka kalau mereka tidak membaca, mereka tidak bisa naik kelas. Kalau saya naikkan juga kasihan seperti itu. Ya Ibu ya. Lalu Bu, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan?
mungkin dari orang tuanya atau dari Iya, tentu Bu, saya butuh sekali dukungan pertama dari orang tua. Yang kedua juga mungkin dari saya juga butuh rekan-rekan sejawat saya agar hal ini tidak terulang lagi ya Bu ya. Saya butuh untuk rekan-rekan sejawat saya dari kelas 1 sampai kelas 3 agar mereka lebih mendisiplinkan diri lagi untuk mengajarkan anak membaca supaya anak itu harus bisa membaca dahulu ya untuk kelas 1 membaca dan menulis agar untuk selanjutnya anak-anak tersebut dapat mengikuti materi di kelas-kelas selanjutnya. Iya, bagus sekali ya Ibu Iba ya. Saya mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Ibu. Ya, semoga saja Bu ya. Jadi gimana nih sekarang perasaan Ibu Iba? Kalau sekarang ya saya agak lega Bu. Ya selama kegiatan coaching ini jadi saya yang tadinya saya galau gitu memikirkan anak ini bagaimana ya anak-anak saya agar bisa membaca. Sekarang memang saya sudah mempunyai rencana tetapi saya belum yakin. Setelah saya berdiskusi dengan ibu, saya merasakan lebih yakin lagi untuk merencanakan yang sudah saya rancang tadi. Dan mudah-mudahan saya mendapatkan hasil yang sangat baik nanti setelah saya melakukan rencana-rencana saya tadi. Oke, saya dukung ya Ibu ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan kita memang menjadi guru-guru yang punya komitmen ya untuk pendidikan anak-anak kita nantinya ya. Oke. Oke Bu ya, timnya terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ibu Iba. Iya, saya undur diri dulu, tapi jika nanti saya mempunyai masalah-masalah lagi, bolehkah saya berdiskusi lagi? Tentu saja Ibu Iba, saya sangat mendukung apa yang Ibu Iba lakukan ya, Ibu Iba kerjakan. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh, Bu, Kita akan ya. lihat bagaimana perkembangannya nanti. Ya, boleh. Saya akan coba dalam waktu 1 bulan ini dulu ya Bu ya, untuk menerapkan rencana saya tadi ya. Terima kasih Bu Atin untuk waktunya. Sama-sama Ibu Iba, sukses ya. Oke. Misi ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam Bu Andin. Jadi bagaimana nih perasaannya sudah melakukan coaching ya? Iya, saya merasa senang ya Ibu, lega kayak itu ya karena saya bisa membantu rekan sejawat saya menyelesaikan masalahnya kayak gitu ya. Iya, Masya Allah, memang sudah seharusnya dan sepantasnya kita sesama manusia saling tolong menolong ya Ibu ya. Dan semoga melalui program coaching ini kita dapat memberikan manfaat untuk orang lain ya, sesuai dengan yang sudah Ibu pelajari sebelumnya. Lalu Ibu ketika Ibu coaching, apa yang Ibu lihat yang tadi tujuan kita di pra coaching Ibu ingin menggali segala macam, apakah sudah muncul di dalam praktek coaching Ibu menurut Ibu Agustin ya? Iya ya, kalau tadi saya melakukan coaching tadi ya Bu ya. Tadi saya sudah mulai mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Iba, bagaimana dia bisa menemukan solusinya sendiri ya dari pertanyaan tadi. Ternyata Ibu Iba itu sudah punya solusi dari masalahnya sebenarnya ya. Hanya kita butuh menggali potensi yang ada seperti itu. Lalu ada lagi Ibu Agustin yang Ibu lihat dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya mungkin saya juga tadi sudah mulai membuat pertanyaan yang tidak memojokkan Ibu Iba ya, bagaimana menyelesaikan masalahnya tadi kan. Jadi saya sudah mulai mencoba ya Bu ya, untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kayak gitu yang menggali potensi dari si coaching itu sendiri. Nah, tadi kalau di awal di pra coaching kita tuh ada bahas level gitu ya. Nah, kalau kita menggambarkan diri kita sendiri tadi di awal Ibu Agustin itu mengatakan bahwasanya level saya ini masih di angka 6 gitu ya. Nah, kira-kira setelah Ibu Agustin melakukan coaching bersama kacinya yaitu Ibu Suraiba ya Bu ya. Level Ibu berada di mana sekarang? Kalau menurut saya mungkin sudah naik ya Bu ya, dari 6 tadi mungkin sekitar 8 Ibu, sudah ada di angka 8 seperti itu. Iya, saya sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan untuk dia mengeluarkan potensinya sendiri seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu ya, jadi Ibu sendiri melihat dalam gambaran diri Ibu sudah terlihat naik ya, seperti itu ya. Ya, kalau saya sebagai pengamat Ibu tadi melihat kegiatan Ibu coaching, saya malah melihat level diri Ibu lebih. Iya Bu ya. Tidak di angka 8 gitu. Kalau saya boleh ngasih poin itu poin penuh Ibu. Kenapa?
di dalam praktek coaching Ibu tadi, Ibu sudah memperlihatkan benar yang Ibu inginkan di situ, menggali ide-ide dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu Ibu juga di situ saya melihat praktek coachingnya itu sangat bagus karena tidak memojokkan, jadi timbul seperti mitra gitu kan, ya, antar rekan sejawat gitu. Lalu di situ Ibu juga menimbulkan proses kreatif bagi Ibu Suraiba, sehingga Ibu Suraiba saya lihat tiba-tiba dia yang tadinya seperti hidup tak mau, mati segan hidup tak mau gitu ya, Ibu Agustin ya, benar ya? Iya. Tapi ketika beliau sudah melakukan praktek coaching bersama Ibu Agustin, saya melihat aura di dalam dirinya tuh berubah gitu. Ketika beliau kemudian menyadari, oh ini yang harus saya lakukan. Jadi luar biasa Ibu Agustin. Lalu step atau langkah berikutnya dari Ibu Agustin ini apa? Ternyata menyenangkan ya Bu ya, kita bisa membantu rekan sejawat menemukan solusinya gitu. Mungkin nantinya rencana saya akan mencoba untuk mempraktekkan coaching yang lain berikutnya kepada rekan-rekan sejawat yang lain mungkin ya, itu untuk menggali potensi saya sendiri kan sebagai coach seperti itu. Iya, benar sekali, karena memang Bu, ternyata kalau kita berbicara antarkan sejawat kita tuh sebenarnya lebih baik kita coaching. Jadi kalau selama ini mungkin saya mengerti juga, Ibu Agustin juga pernah bilang ya, kalau kita di sekolah tuh kayak ngobrol-ngobrol sendiri gitu ya. Tapi dengan coaching ini kita jelas tujuan kita ngobrol nih apa, kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah kita apa, kemudian kita merencanakannya seperti apa, lalu kita punya komitmen di dalam pelaksanaan coaching. Dan alur itu namanya alur Tirta pun sudah Ibu lakukan dalam coaching ini, luar biasa Ibu Agustin. Baik Ibu Agustin, saya ada lagi yang mau kita bahas dalam kali ini dalam setelah cukup ya Bu ya. Mungkin nanti kalau saya ada kesulitan lagi untuk dalam coaching berikutnya, saya mungkin pasti akan menghubungi Ibu Andi lagi. Baik Bu, alhamdulillah kita sama-sama belajar Ibu Agustin, kita berusaha saling belajar tadi, kemudian kita bisa bersama-sama saling memberikan keberkahan bagi rekan-rekan kita. Sukses Ibu Agustin. Jika tidak ada lagi yang tanyakan, saya hanya bisa berpesan, tetaplah menjadi Ibu Agustin yang saya kenal, tetaplah terus berbuat baik dan tetap semangat dengan proses coaching. Ya, sukses terus Ibu Agustin. Mungkin ini aja Bu Agustin ya, sudah mulai sore juga. Iya, saya juga harus mengejar waktu pulang ke Palembang. Ibu Agustin pulang kemana nih? Ya ke Palembang juga nih Bu. Iya sama ya. Kalau bisa bareng nanti kita bareng ya. Tapi kalau belum selesai belajar ya lanjutkan dulu gitu. Oke Ibu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Agustin. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dalam proses coaching yang terbaik berikutnya, dan saya harap semakin banyak orang di coaching, semakin banyak yang bisa sama-sama berbuat maju untuk pendidikan. Iya Ibu. Sukses Ibu. Ya, Saya pamit dulu nih. Iya. Silakan lanjutkan. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok kayak mau Kak ya? Kak, aduh. Buang. Bukannya lagi.